Bapak-bapak yang saya hormati, Ketua RT 01 sampai RT 07, yang saya hormati Ketua BPD Desa Bajur, perwakilan Pengadilan Ganis, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh ibu-ibu. Selanjutnya cuma tokoh anak-anak tidak ada ya, cuma termasuk tokoh anak-anak nanti saya buat lagi organisasinya ya. Yang penting patuh saja dan taat pada aturan-aturan yang buat di masjid ini. Alhamdulillah di sini kita tadi pagi telah melaksanakan vaksinasi khususnya untuk lansia. Alhamdulillah kegiatan itu mendapat dukungan penuh atau respon dari lansia-lansia yang ada di Makilah hingga dari puskesmas perempuan dan kepolisian sangat bangga dengan kegiatan yang ada di sini tadi pagi. Kemudian kepada warga-warga kita yang mungkin tidak sempat hadir atau yang sakit, kiranya semoga Allah memberi kesehatan agar seperti kembali dari sakitnya. Kemudian keluarga-keluarga yang meninggalkan bersama keluarganya menghadap Ilahi, semoga diberi kesabaran, semoga diberi almarhumah yang meninggalkan kita, semoga diampuni segala dosa-dosanya, diampuni dalam umurnya, semoga mendapat tepat
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita sama-sama merenung kembali dan sadari bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tanda kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Bagaimana ini bisa menjadi mukjizat yang terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang lain? Kita coba perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah yang saya coba bacakan tadi. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan, tapi berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Allah sudah tegaskan di dalam ayat ini bahwa ini adalah bacaan yang mulia, artinya bukan sembarang bacaan. Kalau saja kita baca novel atau membaca buku-buku yang lain, hasil penelitian, hasil cerita, dan sebagainya, itu berbeda. Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia, sehingga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu mukjizat terbesar bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimasukkan oleh Allah dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sebuah rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka jin-jin iblis-iblis yang ada di dalam rumah itu akan minggat dari situ. Kalau saja tidak ada apa-apanya di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran itu, maka tidak akan bisa berpengaruh apapun kepada benda semangat apapun bentuknya. Kalau itu adalah bacaan biasa. Tapi karena ini adalah bacaan yang mulia, maka baginda Rasulullah SAW tegaskan, jika sebuah rumah dibacakan Al-Quran, maka jin, iblis, setan akan minggat dari sini. Jangan sekalian Allah, orang-orang kafir Quraisy di saat baginda Nabi besar Muhammad SAW membawa Al-Quran ini, apa yang dikatakan? Nabi Muhammad itu
dia membawa sihir. Dikirain Al-Quran ini adalah sihir. Kenapa? Dia memiliki pengaruh yang luar biasa kepada, bahkan bukan hanya sekadar kepada bumi, tetapi kepada seluruh alam. Bagaimana tidak? Ya Masya-Allah, kita ketahui sendiri sebuah contoh bahwa Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat menentang dengan kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi begitu dia mendengarkan Al-Quran, apa yang terjadi? Kekejaman, kekerasan, namanya Umar bin Khattab itu luntur, menjadi manusia yang lembut, menjadi manusia yang tawadhu, sehingga dialah yang menjadi pembela utama, yang paling pemberani membela kenabian dan kerasulan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekadar berubah dan tidak berani, tetapi perubahan yang dahsyat, yang luar biasa terjadi dengan Al-Quran ini. Maka yang Masya-Allah, inilah yang menandakan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar bagi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Masya-Allah, kalau saja kita tidak menemukan Al-Quran sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, maka kita belum tentu menemukan agama Islam akan jaya seperti saat ini. Al-Quran ini dengan kemukjizatan inilah yang membawa modernisasi pada zaman jahiliyah. Inilah Al-Quran. Makanya para pengkhianat, para pengingkar kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dia membawa sihir. Namanya sihir itu terpesona orang. Ya, maka dengan Al-Quran ini orang akan terpesona. Ya Masya-Allah, akan terpesona dengan apa? Bukan dengan main-main, tapi akan terpesona dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala tanda-tanda kekuasaannya. Inilah yang akan bisa merubah watak-watak, pikiran-pikiran kotor, perbuatan-perbuatan kotor manusia yang ada di muka bumi. Bahkan bukan hanya sekadar kenikmatan yang dirasakan dengan Al-Quran ini dalam kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala janjikan bahwa dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kita akan menikmati kehidupan kita dari sejak kita di dunia ini sampai nanti Dia akan menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-Allah. Oleh karena itu memang jangan segan-segan. Yang pertama, kita mendekatkan Al-Quran kepada diri kita dan kepada anak keturunan kita. Maka insya Allah yang tadinya memiliki hati-hati yang keras, insya Allah menjadi hati-hati yang lembut, hati-hati yang tenang, hati-hati yang bersahaja. Tapi kalau jauh dengan Al-Quran, maka tidak tahu apa yang akan terjadi. Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mau berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Yang ketiga, hadisnya agak panjang. Saya ingin bacakan sebuah hadis yang ada di mushaf ini. Apa kata hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yarju liqa Allah fal yukrim
ahlallah. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memuliakan ahlullah, keluarganya Allah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lillah azza wa jalla ahlun?" Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga? Pada dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Asumsi kita keluarga, anak istri, saudara, nisan dan sebagainya. Tapi apa sabda Rasulullah SAW? Qala na'am, ya, bahwa Rasulullah SAW di muka bumi punya keluarga. Man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah SAW? Qala Rasulullah SAW bersabda, ahlullah di dunia alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluarganya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Ala man akramahum faqad akramahullah wa a'tahul jannah. Ketahuilah bahwa barang siapa yang memuliakan ahlullah, orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, maka dia telah memuliakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga. Wa man ahanahum, barang siapa yang menghinakannya, melecehkannya, ahlullah ini, faqad ahanahullah, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh telah melecehkannya. Wa adkhalahu nar, dan dia akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, karena ini Abu Hurairah di situ yang meriwayatkan hadis ini. Ya Abu Hurairah, ma indallahi ahadun akrama min hamilil Quran. Wahai Abu Hurairah, tidak ada yang lebih mulia di muka bumi ini daripada kecuali orang yang membawa Al-Quran, orang yang hamil Quran. Orang yang hamil Quran itu artinya para ulama mengatakan adalah para hufaz, para penghafal Al-Quran, dan orang yang memegang teguh isi kandungan Al-Quran. Ala wa anna hamil Al-Quran indallah akramu min kulli ahadin illa al-anbiya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran, orang yang memegang teguh isi kandungan Al-Quran, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari dia kecuali para nabi. Jadi kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran, orang yang memegang teguh isi kandungan Al-Quran, derajatnya berada di bawah derajat para nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Al-Quran ini sudah lengkap, sudah sempurna Al-Quran ini, dan tidak ada yang mampu untuk menyaingi, menandingi Al-Quran ini. Al-Quran ini yang kita lihat saat ini, seperti inilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diwahyukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpelihara. Beda halnya dengan, mohon maaf, beberapa kitab yang lain sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Qur'an Karim, bahwa dia katakan bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala, ini kitab suci, tetapi apa? Sudah diubah-ubah oleh perkataan-perkataan mereka. Al-Qur'an yang kita baca sampai saat ini murni, tidak ada tambahan apapun. Cuma yang berbeda pada saat turunnya Al-Quran ini, tidak ada barisnya, tidak ada titiknya, cuma ada ucapan-ucapan, ada tanda-tandanya. Kalau dulu yang tertulis di saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu hanya tanda-tanda saja. Tetapi dengan perkembangan zaman, maka kalau seandainya tidak ada tanda, apalagi
pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ditulislah, mulailah disusun, dikumpulkan lembaran-lembaran tempat-tempat yang dituliskan Al-Quran itu bisa diturunkan kepada baginda dan Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, sampailah terkumpul seperti yang ada saat ini. Jamaah sekalian rahimahullah, memang pada saat itu ditulis dalam 7 versi, dan yang kita temukan saat ini adalah satu di antara yang 7 itu, yaitu diriwayatkan oleh Hafiz bin An-Asim. Hafiz An-Asim, inilah yang kita temukan saat ini. Jamaah sekalian rahimahullah, ini kita yakin bahwa inilah Al-Quran yang sebenarnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam ayatnya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran ini, maka dialah yang memeliharanya. Insyaallah sampai akhir zaman nanti, hari kiamat, Al-Quran tidak akan bisa diubah oleh siapapun yang walaupun sepintar apapun. Mushaf Al-Quran ini tetap seperti apa adanya, sebagaimana yang diturunkan sejak dahulu. Yang akan terjadi pengembangan adalah mungkinan pemahaman penafsiran sesuai dengan konteks kekinian kontemporer. Jamaah sekalian rahmatullah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih tadi ada 20 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, kalau mau berubah maka dekatlah dengan Al-Quran. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إيمانا وهدى ورحمة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا